Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi ya. Selamat pagi semuanya. Kita kali ini akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan Digital Marketing Toolbox, dan ini adalah bagian yang terakhir, yaitu adalah social media ads, gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari yang kemarin udah kita bahas dari maksud saya Digital Marketing Toolbox atau Digital Marketing Tools yang jumlahnya ada 7. Di sini ada email, website, online PR, kemudian search engine marketing, blog, social networks, dan yang terakhir adalah social media advertising. Eh, yang perlu di sini kita garis bawain dulu aja adalah di social media advertising ini tentu kita nggak bisa lepas ya dari namanya, itu udah terkait banget dengan yang sebelumnya adalah social networks atau social media. Nggak bisa lantas ketika di social media advertising ini itu jalan sendiri tanpa akun social medianya sudah di set dengan baik gitu. Artinya dua hal ini, social networks dan social media advertising ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan sebenarnya ya. Jadi social networknya harus oke dulu baru ke social media advertising untuk menjamin nanti ads-nya itu akan berjalan secara optimal. Nah, kita akan lihat nanti kenapa sih social networks-nya, social medianya itu akunnya harus udah oke dulu sebelum kita nge-ads gitu ya. Oke, itu kira-kira gambaran yang akan kita pelajarin, mungkin nggak terlalu panjang untuk sesi kali ini karena hanya akan kita bahas di permukaan-permukaan saja ya terkait dengan digital marketing di social media advertising ini nanti. Nah, nanti untuk lebih detailnya, lebih dalamnya lagi, dan nanti nyobanya sekalian ya, prakteknya itu nanti akan ada di social media marketing practice gitu. Jadi ada mata kuliah sendiri yang ngehandle praktikum sosial medianya. Nah, nanti di sana akan dipandu oleh pengajar dan instruktur ya, terkait gimana caranya ngeset sebuah ads dari awal sampai akhir. Nah, sedangkan di sini kita akan lihat dulu gambaran secara umumnya ads itu kayak gimana. Oke, itu tadi tentang social media advertising. Nah, sebelum kita masuk ke situ, untuk ngehubungin dengan pertemuan kita yang sebelumnya terkait dengan social media, kenapa sih yang jadi pertanyaan social media itu bisa gratis gitu ya? Kita pakainya bisa gratis. Kita bisa bahkan yang kemarin kita sebut apa namanya organik gitu ya. Kita bisa ngembangin sosial media kita secara organik. Kita bisa ngembangin sosial media kita gratis dari awal gitu ya. Nah, tentu yang udah kita bahas di kemarin di pertemuan sebelumnya, gratis ini nggak sepenuhnya gratis sebenarnya gitu ya. Jadi memang ada harga yang harus dibayar ketika kita ngeset sebuah sosial media atau sebenarnya juga tools-tools yang lain gitu ya. Jadi nggak ada yang benar-benar gratis gitu. Nah, nggak gratisnya di mana? Kemarin kan kita udah cek biaya itu kan ada dua. Biaya setup awal, kemudian yang kedua adalah biaya maintenance gitu ya. Biaya maintenance ini tentu nggak kita lihat sebagai biaya maintenance secara teknikal doang ya. Secara teknikalnya kayak gimana, kita harus misalnya hire orang untuk ngeset sesuatu, uh, itu satu hal gitu. Tapi hal lain yang mungkin jauh lebih besar adalah terkait dengan kontennya. Jadi bikin konten kan challenging ya. Bikin konten itu adalah tantangan terbesar ketika kita sudah ngebuat akunnya. Jadi ngebuat akun tuh gampang banget, cuman tinggal setup doang, apa namanya, sign up, kemudian masukin email, kemudian ya segala macam ya, prosesnya mungkin nggak lebih dari 10 menit udah jadi akun kita. Nah, yang challenging adalah buat kontennya. Gimana buat konten yang bagus, gimana buat konten yang relevan, yang akhirnya disuka oleh audiens kita. Itu tadi yang jadi bikin susah. Jadi challenge kita nanti akan ada di konten ya. Sama, nanti di konten marketing akan dibahas secara spesifik juga. Nanti di satu mata kuliah tertentu yang namanya adalah content marketing practice gitu. Nah, balik ke sosial media di sini ya. Kenapa sebenarnya bisa gratis? Yang sebenarnya nggak gratis-gratis amat ya. Tapi tadi, kenapa kita nggak bayar sebenarnya ketika kita menggunakan Instagram, menggunakan TikTok, menggunakan Facebook gitu ya. Kita kan nggak bayar, kita setup, kita pakai-pakai aja gitu. Di sini ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah mereka dapat penghasilannya bukan dari pengguna end usernya ya, bukan kita yang bayar gitu memang. Yang bayar adalah pemilik brand ya. Jadi yang punya brand, mereka yang iklan-iklan, itu yang bayar iklannya, itu tadi yang mereka yang bayar gitu.
Nah, kita di sini adalah sebagai audience ya, sebagai orang yang baca iklannya, sebagai orang yang lihat iklannya. Nah, makanya kita jadi penting posisinya di sosial media karena kita adalah orang end user yang akan ngelihat iklan-iklan tadi itu. Jadi iklan baru bayar kalau misalnya iklannya udah kita lihat atau iklannya udah kita klik atau kita udah melakukan action-action yang lain gitu. Nah, makanya di sini di tahun 2017 gitu ya, udah agak jadul sebenarnya, cuman ini nggak banyak berubah tentunya ya di 2021 terkait dengan portion ya dari pendapatan iklan di Facebook. Ini bisa kita lihat sama Twitter gitu ya. Di situ sampai dengan 90% dari total income-nya itu dari ads sendiri. Nah, makanya besar banget pendapatan dari ads ini. Oke, jadi kenapa lantas pertanyaannya kenapa kita nge-ads gitu ya? Kenapa banyak orang yang akhirnya nge-ads? Kenapa nggak pakai organik-organik aja gitu? Nah, organik juga ada batasnya gitu ya. Kita ngelakuin nge-setup sebuah akun, kemudian kita udah nge-share ke mungkin ke circle kita ya, mungkin ya circle yang inner circle kita atau mungkin yang lebih luas lagi extended circle-nya. Kita mungkin udah nge-share nih tentang konten kita, tentang akun kita gitu ya. Kita udah share ke mereka-mereka. Cuman kan ada batasnya. Batas di mana circle kita itu jumlahnya hanya sekian gitu ya. Jumlahnya mungkin let's say paling kencang 1.000 lah gitu ya. Jadi artinya secara organik yang langsung bersinggungan dengan kita, yang bisa kita reach adalah 1.000. Itu pun kalau bisa kita reach semuanya ya. Karena ya dari brand kita mungkin berapa sih circle-nya itu kita bisa ngitung ya. Misalnya dari circle si A, si B, si C gitu ya. Nggak terlalu luas gitu, nggak terlalu luas. Yang kedua terkait dengan kontennya. Kalau kontennya juga konten-konten yang biasa banget, artinya juga mungkin bagus, cuman kompetitor juga melakukan hal yang sama atau mungkin lebih bagus gitu ya. Nah, konten kita jadi nggak outstanding, konten kita jadi nggak gampang ditemuin oleh orang lain gitu ya. Kalau orang yang nge-view konten kita juga nggak ngerasa suka, nggak nge-like, nggak ada engagement di situ. Jadi untuk dari Instagram atau dari Facebook atau dari TikTok untuk bisa nge-push ya di algoritmanya, nyebarin ke orang yang lebih luas, itu maka akan lebih berat. Nah, itulah kenapa akhirnya ads jadi perlu gitu ya. Ads itu adalah booster. Ads itu cuman pendorong gitu. Pendorong ketika misalnya konten kita secara organik udah mencapai batasnya gitu. Jadi circle-nya udah kok cuman ini aja ya, growth-nya kok nggak kenceng lagi gitu. Ya udah kita dorong deh dengan ads. Ads itu iklan ya. Jadi iklan ya sama sih dengan kita iklan nggak di digital marketing ya, nggak di sosial media, juga fungsinya juga sama sebagai booster gitu. Oke, jadi kalau ini sih sebenarnya gambaran secara umum terkait dengan apa yang kita lakukan kalau misalnya kita ngiklan di Facebook. Jadi kalau di Facebook, mungkin di sini kalian juga udah ada yang beberapa yang main ya, udah main di Ads Manager terkait dengan iklan yang dilakukan baik di Facebook sendiri ataupun mungkin di Instagram ya. Itu kan bisa dilakukan juga melalui Facebook Ads Manager ini. Jadi bentuknya kira-kira kayak gini. Dashboardnya ya, dashboard untuk iklannya. Di sini ada halaman utamanya. Di situ ada top navigation bar, kemudian ada spend last in 7 days, dan ini adalah campaign-campaign yang lagi dijalanin dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bentuk ketika kita masuk di ads-nya dari Facebook gitu. Kita cuma akan ngebahas dua aja ya, Facebook sama Google gitu. Karena personally yang saya punya pengalaman ada di dua itu. Nah, sedang di TikTok kalian nanti bisa coba sendiri kalau misalnya ada yang punya TikTok ya. Satu hal yang nanti akan selalu kita temuin ketika kita ngiklan adalah di sini targeting gitu. Ini kan bahasanya kita ya, bahasa anak-anak marketing yang namanya targeting. Ini kan STP. Ada di bagian penting dari proses strategik yang biasanya kita lakuin gitu ya. Kita harus ngerti banget nih STP-nya, segmentasinya kita siapa, segmentasinya kayak gimana konsumennya. Kemudian yang kita target itu di segmen yang mana, yang sesuai dengan produk atau offering dari kita. Nah, targeting inilah yang akhirnya harus akurat gitu ya. Harus akurat. Jadi targeting ini bisa jadi sangat luas, dan akhirnya
akhirnya banyak nanti akan orang yang mendapati iklan tersebut ngerasa nggak relate dengan iklannya. Tentu kalau misalnya orang yang nggak relate, nggak akan berdampak apa-apa buat brand kita gitu ya. Kalaupun dia ngelihat, ya sekedar ngelihat doang gitu. Dia nggak ngelakukan action apapun gitu. Nggak suka sama brandnya, maksudnya nggak akhirnya tertarik, nggak akhirnya suka gitu ya. Ataupun bahkan ngebeli. Itu jadi masih jauh gitu. Sedangkan sebaliknya, kalau misalnya kita targetingnya terlalu spesifik, maka akan terlalu niche ya, terlalu sempit nanti targetingnya kita. Jadi kalau terlalu niche, maka bisa jadi orang-orang yang harusnya kita target itu nggak dapat iklan kita gitu ya. Jadi ada di luar, akan ada orang-orang di luar yang kita target itu yang sebenarnya relate dengan produk kita, dengan iklan kita, tapi mereka nggak ke-reach dari konten kita. Nah di sini yang jadi seninya ya, jadi seninya di sini tentu untuk targeting ini jadi sesuatu yang sangat krusial, sangat punya impact ke keberhasilan dari iklan kita. Kalau saya boleh cerita dari personal saya sendiri, di targeting ini pernah ngelakuin beberapa kesalahan ya, kayak yang tadi saya sebut sebenarnya beberapa kesalahan sebenarnya yang ngebuat akhirnya boncos jadinya. Jadinya kita ngeluarin uang tapi nggak ada impactnya buat brand. Jadi yang waktu itu saya lakukan adalah produknya itu produk di tempat saya itu niche ya, produknya adalah jasa tertentu gitu ya di bidang jasa dan itu niche banget. Bahkan jasa ini nggak di semua di golongan umur tersebut nggak semua orang bisa relate gitu. Jadi harus spesifik banget. Nah yang saya lakukan pada waktu itu adalah ya udah sih, yang penting kan orang tahu gitu ya. Yang penting orang tahu brandnya dulu gitu. Orang yang nggak ngambil, nggak relate pun nggak apa-apa. Yang penting mereka tahu, akhirnya tahu brand saya gitu. Jadi itu yang jadi goal kami di awal dulu ketika running ads ya di Instagram pada waktu itu, bukan di Facebook. Nah akhirnya juga dari situ banyak akhirnya yang ngelihat iklannya gitu ya. Impressionnya gede. Tapi impact-nya ke engagement hampir bisa dikatakan ya sangat-sangat kecil, minim banget gitu ya. Nah padahal kan kita bayarnya per view, kita bayarnya per impression gitu. Jadi impresinya gede, kita bayar, uang jadinya ke debit gitu ya di di kartu kredit. Tapi di saat yang sama kita nggak dapat traffic yang oke ke akun kita. Nah itulah saat dimana ya kita ngerasa bahwa kayaknya udah cukup deh. Waktu itu kayaknya kalau nggak salah kita set 7 hari, tapi di hari kelima kayak gitu terus kita langsung udah cancel ya. Kita udah batalin iklannya sampai di hari kelima doang gitu. Karena kayak kita yakin di hari ke-6 dan ke-7 itu juga nggak banyak impactnya seperti hari ke-1 dan hari kelima. Some people bilang kalau misalnya impact dari iklan tersebut memang baru lebih dari seminggu gitu ya. Jangan kita ngiklan kurang dari seminggu misalnya gitu. Hal tersebut bisa benar gitu ya. Tapi yang kita harus ngerti banget adalah ya tadi itu. Apakah ada impactnya dari impresinya terhadap engagement ya. Kalau engagement lah yang kita sasar gitu. Kalau orang cuma sekedar tahu, sekedar ngebaca dari apa yang ada di konten kita ya, maka impression aja cukup gitu ya. Tapi kan jarang, nggak ada brand kayaknya yang yang penting orang ngerti gitu ya, nggak perlu apa-apa ke brand kita gitu. Nah itu mungkin yang brand-brand yang besar banget yang lebih ke awareness tadi itu sih. Nah itu jadinya yang perlu kita lihat ya. Nah, targeting sendiri tentu sama kayak targeting yang ada di STP, itu targeting ada beberapa hal. Yang pertama adalah targeting demografis gitu. Jadi dari demografis itu dari lokasi, dari umur, dari gender gitu ya. Itu ada pilihannya sendiri. Nah, di sini kebetulan yang saya ambil ada di atasnya ini sebenarnya, ada di detail targeting, tapi ada di atasnya. Nah, kemudian yang setelah itu yang kita lihat juga yang di sini ya, secara attitude atau secara interest-nya atau secara behavior-nya mereka kayak gimana. Jadi yang mereka minati itu apa sebenarnya. Nah, itu kita harus set dengan jelas ya. Nah, contoh kalau di sini ini adalah kita target orang-orang yang
suka dengan digital marketing dan dengan advertising gitu. Jadi kita ngisinya di sini jadinya. Jadi interestnya apa, business and industry, kemudian online, digital marketing, kemudian tambah juga di sini additional interest gitu ya. Nah gitu. Kemudian di situ juga kita bisa mengkecualikan ya people atau dari segmen tertentu yang kita keluarin dari segmen yang udah kita pilih gitu. Nah jadi ada sub segmen tertentu nanti yang bisa kita keluarin, itu bisa. Nah yang era di sini di bagian kanan ya, sama nanti di Google Ads juga sama, kita akan dapat gambarannya nih potential reach-nya berapa banyak. Seberapa orang yang bakal kemungkinan akan kita reach ya, yang orang sesuai dengan targeting ini tadi. Nah, tadi saya ulang lagi, yang jadi masalah adalah di sini ya. Kalau misalnya kita terlalu spesifik, itu juga bahaya. Di sini kan merah ya, makanya ya. Terlalu luas juga bahaya, gitu. Jadi, kalau ngelihat dari barnya ini bahkan spesifik ini lebih terlalu bahaya ya. Terlalu spesifik ini jadi lebih bahaya daripada terlalu umum gitu. Nah kalau bagi saya sih cenderung kalau misalnya di Facebook ya kita ambil yang di tengah-tengah atau yang agak ke kiri sedikit ya, tapi nggak sampai yang terlalu spesifik. Artinya yang kita sasar udah cukup spesifik tapi nggak keterlaluan gitu. Nah itu yang penting yang kita lihat gitu. Kita juga bisa ngelihat nanti potential reach ini kan kita sesuaiin ya. Targeting yang ada di sini itu kita sesuaiin dengan targeting dari produk kita atau dari konten kita gitu. Jadi kita sesuaiin, jangan sampai kalau misalnya produk kita itu adalah produk popok dewasa misalnya ya, diapers untuk orang dewasa, yang kita target adalah luas banget misalnya semua orang gitu ya nggak akan ngelihat gitu ya, mungkin bisa jadi gitu. Atau mungkin kita juga popok anak-anak gitu ya, yang kita sasar adalah mungkin dari segi umur yang baru early age ya, maksudnya early teens misalnya 18 sampai dengan 20 something gitu ya, 20 lebih sedikit gitu. Ya mereka bisa jadi belum punya anak gitu kan, makanya itu jadi nggak penting gitu. Kalau target bayi kan nggak bisa ya, nggak ada pilihan umur masih bayi yang ada di Facebook atau di Google. Gitu sih, jadi kira-kira targeting itu perannya krusial banget. Nah kemudian yang terakhir adalah tentang budgeting ya. Tentang budgeting, jadi kalau di iklan, di sosial media itu kita bisa ngeset budgetnya. Budgetnya adalah budget daily budget gitu. Jadi setiap hari kita mau ngebudget berapa sih gitu. Jadi mau ngebudget misalnya kalau di sini $20 gitu ya. Ini contoh. Ada misalnya kita ngeset kalau angkanya rupiah juga udah bisa ya di kayak di Google gitu, kita bisa angkarnya misalnya 20.000, 50.000 gitu bisa. Nah, di situ kalau di Google juga udah dikasih tahu kira-kira kita bisa nge-reach seberapa orang dengan budget segitu. Itu kemudian di Facebook juga ada dan di beberapa yang lain ya terkait dengan ads itu juga ada yang namanya bidding ya. Nah bidding ini adalah salah satu opsi tambahan optional ya artinya. Jadi nggak selalu nggak diharuskan kita ngeset bidding cap-nya. Jadi kalau misalnya di sini bid cap ini dia itu berfungsi ketika misalnya ada di jam-jam tertentu atau di hari-hari tertentu yang di situ iklan emang lagi kenceng banget. Nah, maka iklan yang ditampilkan oleh Facebook itu nanti akan dipilih gitu ya. Akan dipilih berdasarkan yang bidnya paling tinggi. Kenapa kok ada bidding kayak gini? Karena kan emang dari Facebook juga nggak bisa dong untuk masukin semua iklan yang masuk ke Facebook Ads itu langsung ditumpahin gitu aja semuanya di saat yang sama gitu. Nanti malah kebanyakan ads-nya ya daripada kontennya di Facebook-nya. Jadinya harus dipilih. Jadi harus dipilih karena yang iklan yang bisa dimunculin ada batasnya juga dari algoritmanya Facebook gitu. Nah itu yang jadi penting kita ngeset untuk cost control-nya. Dan ini nggak begitu relevan ketika misalnya memang kita ngesetnya bukan untuk di hari-hari tertentu atau season-season tertentu yang memang lagi peak ya. Emang lagi rame buat ngiklan gitu. Kalau misalnya kita ya harian aja sih gitu, ya normal-normal aja tiap hari, pokoknya tiap hari budgetnya maksimal 20 USD gitu, gitu aja juga boleh gitu ya. Jadi bidding ini nggak wajib. Oke, yang kedua di sini gambaran yang terkait Google Ads ya. Ini adalah halaman pertama kalau misalnya kalian ngeset iklan di Google Ads gitu. Siapapun bisa langsung buka di ads.google.com, nanti akan diarahin ke sini. Nah, yang mau kita
iklan itu sebenarnya apa. Di sini ada macam-macam, makanya uniknya kalau di Google ini kita ditanyainnya kayak nggak langsung straightforward ya, langsung ngiklan apa gitu enggak, tapi apa sih sebenarnya tujuannya dari iklan kita itu. Yang pertama bisa get more calls gitu ya, get more website sales or signups, kemudian get more visits to your physical location gitu. Kemudian get more brand awareness with video views. Nah, di situ kan kita ngerti ya. Di situ kita bisa ngelihat bahwa dari ikonnya saja, di situ juga udah beda-beda ya. Di sini telepon, di sini adalah website, di sini adalah physical building, dan di sini adalah video. Artinya di sini juga serve as different objective ya artinya. Kalau misalnya get more calls, pasti nanti ini hubungannya dengan telepon ya, dengan nomor telepon yang mana memang harus nanti bisa kelihatan ketika di search gitu. Website juga sama, nanti goalnya adalah traffic ke website. Kemudian visit to your physical location, pasti nanti ini juga butuh yang namanya Google My Business yang di situ ada titik map-nya gitu ya, titik Google Map-nya di situ, jadi harus ada gitu. Makanya itu perlu di-set terlebih dahulu sebelum kita ngiklan. Nah, kemudian kalau misalnya hubungannya dengan sosial media gitu ya, kalau YouTube kita consider sebagai sosial media, maka ya kalau mau ngiklan terkait iklan YouTube ya ada di sini gitu. Jadi Google Ads ini udah jadi satu di sini semuanya. Mau itu nanti ke YouTube dan lain sebagainya, pokoknya ke ekosistemnya Google nanti diarahin dari pertanyaan awal ini. Gitu ya. Nah, kemudian kalaupun misalnya kita udah masuk nih, let's say kita tadi masuk ke yang nomor 4 ya, yang paling bawah ini, kita akan dapat tampilan kayak gini. Jadi nanti tinggal paste aja, copy paste dari dari linknya, dari link URL-nya ya, dari video yang mau kita iklanin gitu. Jadi kan kalau di sini contoh saya ngasal aja ya, ngambil iklannya adalah ngambil videonya adalah linknya adalah Spider-Man No Way Home, karena menurut saya ini masih butuh untuk ditonton lebih banyak orang lagi ya gitu. Nggak ding ya, ini udah 46,5 juta viewers gitu. Jadi udah banyak banget. Ini cuma contoh aja gitu ya. Kita bisa tempelin video apapun di sini gitu. Jadi makanya nanti akan muncul kayak gini. Jadi di sini ada nanti URL-nya kita paste, kemudian nanti akan muncul videonya kita yang kayak gimana gitu ya. Mastiin aja biar nggak salah gitu. Dan pastiin juga yang kita iklanin itu adalah video kita sendiri ya. Karena kan kita maunya ya bayar buat video kita sendiri. Nah, di sini ada pilihan juga ya. Pilihan kalau di YouTube itu mau diiklannya di mana gitu. Mau di thumbnail-nya ketika di homepage ya, Facebook homepage di awal, di halaman depannya, atau ketika misalnya YouTube itu di sini applied before ya, during or after other YouTube videos gitu. Jadi iklan yang ada di ini ya, di dalam in-stream ya, artinya iklan yang ada di sebuah video gitu. Jadi kan kita sering ya yang iklannya kita harus akhirnya harus skip dan segala macam itu. Kemudian ini kalau misalnya orang ngeklik iklan kita, maka kita maunya mereka kemana gitu, landing page kah atau ke YouTube homepage-nya kita gitu ya, itu boleh. Where do you want your ad to appear on YouTube and Google Video Partners site and apps only on YouTube. Nah, ini juga kita bisa pilih apakah di YouTube aja ataukah di Google Video Partner sites and apps gitu ya. Nah, di sini ada tampilan lain yang bisa kita pilih ya. Kalau misalnya di sini kan tampilannya gampang. Nah, ini emang untuk pemula-pemula. Nah, kalau untuk expert nanti bisa dipilih yang di bawah ini. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini gitu ya. Ya, ini untuk kita yang mungkin lebih familiar dengan iklan, nanti bisa masuk ke sini. Jadi lebih komplit ya untuk opsinya. Nah, tapi kita nggak akan masuk ke sini dulu. Oke, nah ini adalah contoh. Ini saya randomly ngeklik ya tadi ya. Untuk contoh aja, ini adalah iklan yang prosesnya masih pending untuk approval gitu. Jadi nunggu approvalnya dari YouTube dulu. Google Ads dulu untuk iklan kita itu bisa ditayangkan gitu. Nah, tadi sebelumnya kalau dari sini, setelah ini sebenarnya kalau misalnya kita next gitu ya, akan ada menu untuk tadi targeting. Setelah targeting, ada menu untuk
budgeting. Jadi budget yang mau kita keluarin berapa, dan yang berikutnya adalah pembayaran gitu. Setelah pembayaran nanti akan ada menu seperti ini. Nah, yang perlu kita catat adalah pembayaran ini itu nggak langsung di debit di awal iklan ya. Jadi nggak kayak kita misalnya paid promote nitip ke BEM Sekolah Vokasi UNS misalnya lagi ada event gitu kan. Ada open paid promote, kemudian kita mau ngiklan di sana, kita kan harus bayar dulu ya di awal, bayar dulu sama nyerahin konten gitu. Atau misalnya kayak paid promote-nya yang kayak di kuliner Solo dan segala macam. Nah, itu kan kita juga sama. Bayar dulu, nyerahin konten, baru nanti kita lihat iklannya. Nah, kalau di sini nggak. Bedanya adalah bayarnya itu di akhir ya. Karena kan pay per view atau pay per click, pay per impression gitu. Nah, itu nanti bakal kita ke debitnya nanti ketika di saat-saat tertentu ketika iklan kita udah jalan gitu. Ketika juga udah ada yang nge-view. Kalau iklan kita sama sekali nggak ada yang nge-view, maka kita juga nggak bayar gitu. Walaupun kita udah set budgetnya sehari berapa gitu misalnya. Itu kira-kira jadi ini halaman ketika udah kita set, jadi impressionnya tentu masih 0 ya di sini. Tujuan kita kan emang kita pengen orang ngelihat iklan kita, jadi impressionnya ini adalah orang ngelihat iklannya. Baru yang kedua adalah views. Views itu adalah orang nonton videonya. Itu dua hal yang berbeda ya. Bisa jadi orang lihat iklannya tapi nggak nonton videonya gitu. Jadi makanya di sini dipisahin gitu. Tentu jumlah impressionnya harusnya lebih besar daripada jumlah viewsnya. Gitu kira-kira. Nah, ini interestnya saya random ya. Jadi harusnya nggak sebanyak ini. Jadi harusnya kita tentuin sama konteks videonya. Misalnya videonya itu tentang movie misalnya tadi ya Spider-Man ya. Maka ya di sini tentang movie, pop culture dan lain sebagainya. Yang lebih ke situ ya. Jadi makanya kayak di sini contohnya Pet Lovers ini jadi nggak relate gitu ya. Kemudian di sini kayak Value Shoppers jadi nggak relate juga. Sama di sini sebenarnya dari demografi, dari gendernya kayak gimana, male, female gitu ya. Age-nya saya ngambil di sini di rentang 18 sampai 24 sampai dengan 35 sampai 44. Artinya 18 sampai 44 tahun. Itu 3 generasi di sini ya. Jadi lebar banget. Kemudian parental status ya. Nah, ini kan jadi penting buat apa kalau misalnya iklan kita berhubungan dengan konten yang anak-anak gitu. Jadi kalau konten anak-anak tentu kita di sini nggak bisa target di age-nya mereka yang anak-anak gitu ya. 10 tahun gitu kita nggak bisa. Nah, yang bisa kita lakukan adalah di sini kita set kemudian di parental setnya kita juga set sebagai parent gitu. Jadi nanti biar dari orang tua ini bisa aware terhadap produk yang harus dipakai oleh anak mereka gitu misalnya. Atau HP-nya mereka kan kadang, HP-nya orang tua ini kan kadang dipegang juga sama anak-anak gitu ya, dengan akunnya orang tua. Maka iklan itu bisa muncul ketika dilihat sama anak-anak. Nah, itu sih tujuannya di sini ada parental status ya. Oke, jadi ini adalah bidding option. Saya kira kita nggak perlu terlalu dalam di sini gitu ya. Yang jelas tadi seperti saya mention terkait dengan bidding itu optional ya, fungsinya optional. Dan kita bisa set itu, bisa enggak gitu. Nah, kapan kita harus nge-set itu ya? Di saat-saat memang lagi peak ya. Lagi banyak orang yang ngiklan, lagi banyak orang yang nonton gitu. Nah, itu jadi rebutan slot iklannya. Jadi kalau rebutan, yang mana yang diambil sama si Facebook atau si Google ya, yang bidnya paling tinggi. Kalau methodnya sama aja yang pernah kita bahas ya. CPM, cost per thousand, CPC, cost per click, CPA cost per action, CPV cost per view, dan CPF cost per follow gitu. Jadi kalau cost per follow ini kan bisa unfollow lagi ya. Kalau view kan nggak bisa unview gitu kan, nggak bisa, orang udah terlanjur nonton ya udah nonton gitu kan. Nah, kalau follow kan orang masih bisa unfollow. Nah, kalau unfollow juga di sini mungkin yang jadi note adalah duitnya nggak balik ya. Jadi yang udah follow ya udah, tapi kalau misalnya nggak follow, kalau misalnya akhirnya nanti orang tersebut unfollow ya duitnya udah hangus gitu. Nah, ini terkait dengan bidding option. Kalau di Facebook di sini ada istilah yang namanya cost cap ya. Cost cap, bid cap, sama target cost. Target cost ini yang biasa kita pakai. Berapa target costnya berapa, ya udah dimaksimalin sih. Misalnya tadi 20 USD gitu ya. Ya dimaksimalin setiap hari 20 USD di
di audience yang memang jadi target kita untuk nge-reach tadi gitu kan. Kalau seperti itu biasanya bakal ada di kita, emang cost-nya bakal sesuai dengan target cost yang kita keluarin. Jadi emang hampir ya 20 USD tadi itu. Kemudian kalau bid cap tentu kita tentu kita ngeset bid cap-nya ya. Ngeset bid cap itu artinya ya bisa jadi kita nggak setinggi bid cap gitu ya. Kalau emang kita udah di situ udah udah bisa jalan gitu ya. Artinya nggak harus bidding gitu di saat tertentu. Nah, kalau cost cap ini adalah kombinasi dari keduanya gitu ya. Kalau di sini sebutin sama si Facebook bahwa cost cap allows advertisers to set the max CPA or CPI, cost per action ya, atau cost per impression they are willing to pay gitu. Jadi nyesuaiin gitu. Jadi gabungan antara bid cap dengan target cost. Fungsinya adalah getting the most volume gitu. Artinya iklannya paling optimum gitu kira-kira kalau dari si Facebook ini. Oke, jadi ngehubungin dengan bahasan kita di sebelumnya juga terkait dengan personal data ya. Personal data ini kan yang jadi bahan bakar sebenarnya. Jadi yang jadi bahan bakarnya iklan kan personal data ini. Kalau misalnya sosial media itu nggak ngumpulin personal data kita, mereka nggak tahu tentang data kita, ya mereka akhirnya nggak bisa ngiklan secara tertarget gitu ya. Kalau mereka nggak bisa ngiklan secara tertarget, artinya apa bedanya dengan iklan di koran gitu? Apa bedanya dengan iklan di TV gitu kan? Jadi akhirnya nggak terlalu berbeda. Nah itulah kelebihannya di sini, kekuatannya dari personal data ya. Personal data yang dikumpulin apa aja ya, dari demografis, psychographics, kemudian webographics ya. Kalau demografis itu ya kayak tadi saya sebutin, psychographic ini ya attitude, hobbies, interest, ini juga yang udah kayak kita set tadi. Kemudian yang terakhir adalah webographics, itu adalah kayak lokasi GPS kita, kemudian juga device apa yang kita pakai gitu ya, dan lain sebagainya. Mereka bakal ngerti gitu, kita ngakses dari handphone kah, atau dari tablet kah, atau dari PC kah, mereka bakal ngerti. Kemudian di sini juga ada kalau misalnya di iklan itu, kalau misalnya kita menjumpai iklan tertentu ya, di situ ada opsi bahwa kita nggak pengen ngelihat iklan itu gitu ya. Bisa jadi iklan itu iklan yang kita suka, iklannya norak, iklannya berbau hal yang nggak kita suka atau value yang kita nggak yakini gitu ya. Itu juga bisa kita akhirnya nggak mau ngelihat iklan kayak gitu. Nah, hal ini sebenarnya di satu sisi memang tentu ngerugiin dari yang iklan ya. Iklan mereka kan jadi nggak kelihatan oleh kita gitu ya. Tapi toh akhirnya mereka bakal ngerti bahwa kita adalah bukan orang yang relevan buat iklannya mereka gitu. Misalnya nih, ada iklan yang mungkin kontennya cenderung dewasa gitu ya, dan kita ngerasa bahwa iklan seperti itu kita nggak suka gitu ya. Iklan tersebut kayak cheesy banget gitu misalnya, kita nggak pengen ngeliat iklan kayak gitu. Nah ya udah, kita tag aja sebagai iklan yang not relevant. Nah di iklan nanti bakal kita bisa ngelihat sebagai pengiklan ya, relevant score-nya. Jadi dari yang kita sasar tadi berapa banyak sih yang relevan sama yang nggak relevan ya. Jadi kita bakal ngerti berapa persen juga yang nge-tag kayak gini. Nah kalau ini akhirnya jumlahnya besar, maka ya kita harus introspeksi diri ya terkait dengan konten kita tadi, atau mungkin targetingnya kita yang nggak pas gitu. Jadi targetingnya kita yang bukan, ya mereka bukan pasar kita gitu untuk bisa ngelihat iklan kita. Dan yang terakhir, ini cuman wrap up dari yang sebelumnya juga ya, terkait dengan aktivitas di sosial media. Nah, aktivitas di sosial media, yang sering kita pahami di sosial media itu hanya sosial media management. Jadi di sosial media yang terakhir bahkan kalau di sini. Apa sih sebenarnya sosial media yang kita lakuin? Ya kayak kita kan biasanya ngomongin di sosial media itu ya kita create account, kita bikin konten, kemudian kita nanti juga pertahankan engagement gitu ya. Kita bikin, kalau di Instagram mungkin kita bikin story, kita bikin feeds, kemudian nanggepin, ngerespon, kita bikin campaign-campaign tertentu kayak misalnya polling dan lain sebagainya gitu untuk ngejaga engagement-nya. Dan itu adalah di social media management. Nah, ada dua hal lagi yang juga sangat penting terutama buat brand besar ya. Yang pertama adalah social media listening. Social media listening ini
aktivitas di mana kita pengen ngerti sebenarnya apa yang lagi dibicarain saat ini, yang lagi ngetren ya, untuk di segmen-segmen tertentu gitu. Bisa jadi kalau misalnya lagi dibicarain nih, kita mau bikin iklan buat pasar Indonesia gitu ya. Ya kita cari apa yang lagi diomongin gitu kan di pasar Indonesia di sini gitu ya. Kalau misalnya lately kayaknya apa ya yang lagi dibicarain ya? Mungkin kalian lebih tahu, tapi mungkin beberapa waktu yang lalu lah mungkin di situ ada Squid Games gitu ya. Atau mungkin nanti Spider-Man dan lain sebagainya. Nah, Spider-Man yang apanya nih yang dibahas nih? Apakah Spider-Man karena apakah sih nanti Tobey Maguire sama siapa satunya lagi lupa ya? Apakah dua orang tersebut itu bakal muncul di movie ini atau enggak? Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan dari para viewers gitu kan. Itu jadi agak rame misalnya ya. Adalah insight itu yang kita dapat gitu. Kalau emang iya, nah nanti maka konten kita bakal ngerujuk ke sana gitu. Itu bisa jadi referensi buat kita ngebuat kontennya nanti. Kemudian di sisi lain ada yang namanya social media analytics ya. Ini sebenarnya prosesnya ada di setelah konten tersebut dibuat atau setelah sebuah ads dibuat. Kita harus ngelihat analytics-nya, kita harus ngelihat result-nya dari apa yang udah kita lakuin gitu. Apakah yang kayak tadi misalnya in terms of brandnya sendiri ya, kalau misalnya di engagement gitu, kita bakal ngerti ER-nya, engagement rate gitu ya, seberapa gede engagement rate, apakah itu kecil, apakah itu gede gitu ya. Kalau misalnya kecil kita harus ngapain, kalau gede ya kita harus pertahanin dengan cara kayak gimana dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal iklan juga sama gitu ya, kayak tadi mungkin yang saya tunjukin masih 00 tadi, reach-nya berapa, impression-nya berapa, kemudian orang yang watch berapa, seberapa timpang kedua hal tersebut. Barangkali nih impresnya gede banget, tapi orang yang watch kecil banget. Nah, kira-kira apa yang salah? Nah, dari analytics itu kita bisa ngerti akhirnya apa yang harus kita lakukan ke depannya. Itu kira-kira 3 aktivitas ini, dan masing-masing aktivitas di sini ada tools-nya masing-masing gitu ya. Ada tools-nya masing-masing. Ada yang bawaan dari Facebook-nya sendiri, dari platformnya social media itu sendiri ada gitu ya. Tapi ada juga yang harus menggunakan pihak ketiga. Terutama kayak misalnya di social media listening ini ya. Jadi emang harus di pihak ketiga. Kira-kira konten apa yang lagi dibicarain, hashtag apa yang lagi populer, dan lain sebagainya. Itu kira-kira terkait dengan aktivitas ini. Nah, nanti ini juga akan dipelajari secara spesifik, tools-nya ya, akan dipakai secara spesifik, secara langsung, dipraktekin nanti di social media marketing praktis gitu. Kira-kira itu materi untuk pertemuan kita kali ini tentang social media ads. Semoga cukup ngasih gambaran ya terkait dengan social media secara umum. Baik yang kemarin udah kita bahas social medianya, kemudian sekarang adalah social media ads-nya gitu ya. Kalau di social media yang kemarin kita masih belum ngomongin sampai ads-nya, lebih ke kontennya, relevance-nya, dan segala macam. Nah, kalau yang sekarang lebih ke gimana caranya nge-push yang kemarin udah kita set up gitu. Itu kira-kira terkait dengan Digital Marketing Toolbox, kita udah cover semuanya, 7-7-nya kita udah cover. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar gimana sebenarnya nyusun strateginya ya. Nyusun strateginya, dan tools apa aja yang kira-kira kita bisa pakai gitu untuk sebuah campaign. Karena seperti saya state di awal banget, bahwa tools ini itu optional gitu ya. Tools ini nggak semuanya kita harus pakai. Ya, yang relevan aja yang kita pakai gitu. Kalau konsumennya, audiens kita nggak suka pakai email, ya maka please nggak usah pakai email marketing gitu ya. Jadi itu harus dihindari bahkan ya, bukan sekedar ya boleh dipakai boleh enggak, bukan sekedar kayak gitu, tapi ya dihindarin aja gitu ya, karena ya percuma kita akan ngabisin resources, waktu, bikin konten, kemudian ya juga mungkin bayar ya untuk software-software tentu untuk ngebantuin tadi itu, untuk ngebantuin spread emailnya kita dan segala macem. Cuman kalau in the end kita nggak dapet impactnya dari sana, ya kan kita wasting time, wasting money gitu ya, wasting other resources. Jadi ya mending nggak usah dilakuin. Itu kira-kira gambarannya terkait Digital Marketing Toolbox. Jadi please be aware semuanya ya. Kayak misalnya kita sekarang lagi ngejalan bisnis yang masih start, kita start small dari social media, bikin akunnya. Saya kira itu adalah pendekatan yang udah tepat untuk saat ini gitu ya. Tepat untuk saat ini. Nah, sambil berkembang nanti kayak gimana harus dikembanginnya. Nah, itu yang kita harus paham strateginya yang akan kita bahas di pertemuan mendatang. Kira-kira itu dari saya ya. Saya kira cukup.
Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah-salah atau kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung ditanyain di WhatsApp group boleh, di Japri juga boleh. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.